Sebelumnya Teh Yani mau ucapin terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir di sini. Teh Yani ingin menyampaikan bahwasanya kan teman-teman semua udah tahu ya kalau Teh Yani itu sebagai kakak asuhnya dari Lela selama praktikum di sini. Nah mungkin di sini tujuannya Teh Yani mau minta tolong gitu sama teman-teman semua. Tapi sebelum Teh Yani minta tolong itu Teh Yani mau minta pendapat dari teman-teman semua. Mungkin udah tahu ya perilakunya Lela selama di sini bagaimana. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Saya Teh. Jadi kalau menurut aku tuh teh Lela teh gimana ya, mudah terpengaruh, tapi dia juga baik anaknya teh. Jadi aku minta buat kita teh buat ngebimbing dia bisa lebih ngerti gimana keadaan sosial kayak gimana sih di sini gitu. Kalau menurut saya teh Lela itu orangnya baik, tapi suka ngomong kasar. Nah teman-teman semua kan udah tahu ya kalau misalnya Lela itu suka ngomong kasar, tapi sebenarnya dia tuh anak yang baik gitu. Nah di sini paling Teh Yani itu meminta tolong ke teman-teman semua buat mengawasi perubahan sikap Lela, atau misalnya ada perilaku Lela yang kurang baik, tolong diingatkan gitu, baik sama Melisa, baik sama Hopipah, terus sama Meli sama Sela dan semuanya gitu, karena kan kalian itu orang-orang terdekatnya dari Lela ya. Jadi Teh Yani minta tolong gitu buat ngawasin, buat ngingetin, terus kalau misalnya ada apa-apa boleh cerita ke Teh Yani gitu, Teh kalau Lela itu hari ini misalnya ngomong kasar terus gitu, atau ya laporan gitu sama Teh Yani. Paling itu Teh Yani meminta tolong ya ke semuanya. Itu aja mungkin ya pertemuan hari ini. Teh Yani tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil intervensi saya terhadap klien KDM dan G. Langsung saja untuk menghemat waktu. Di sini ada dokumentasi mengenai kegiatan intervensi task center dengan klien KDM dengan memutar video pelajaran agama. Jadi dia di sini melihat materi-materi pembelajaran mengenai agama, kemudian saya berikan pertanyaan. Di sini ada kegiatan intervensi giving advice dan reward and punishment dengan klien KDM. Di sini terlihat dia kooperatif dan mau melaksanakan arahan yang saya berikan. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan intervensi dengan klien G. Selanjutnya di sini ada kegiatan intervensi group work dengan menggunakan teknik art terapi bersama teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian pemaparan dari ketiga praktikan dari Yani, Nando, dan Hana. Dipersilakan kepada Ibu dan Bapak untuk pembahasannya, masukan atau arahannya untuk para praktikan. Dipersilakan. Mungkin dari Bapak Ibu dari Balai barangkali ada masukan mungkin ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, mangga Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin karena ini situasinya melalui Zoom gitu, terus kita juga berada di ruangan yang mana mungkin ada praktikum 2 ini tahulah gitu ya, ruangan kita ini bersatu dengan adanya anak-anak yang lagi aktivitas itu daring gitu ya. Mungkin kami tidak bisa leluasa gitu untuk menyampaikan hal-hal yang ini. Tapi pada umumnya baguslah ya dari hasil ini nanti mungkin akan kami tindak lanjut, rujukannya harus kami laksanakan gitu ya.
mungkin nanti kami akan sesama pengasuh atau pekerja sosial akan diberikan oleh. Ya sepertinya jaringan sepertinya up and down gitu. Tapi mungkin tadi sudah bisa di putus-putus oleh teman-teman ya. Nah, ya sudah. Putus-putus ya, ini mungkin sinyal juga susah gitu ya kita. Ya, betul Ibu, betul. Kendala ya Bu ya, mohon maaf aja. Makasih untuk waktunya. Mungkin saya hanya mengingatkan sedikit ya untuk tindak lanjut setelah intervensi biar kita bisa melanjutkan harus seperti apa gitu. Nanti jangan lupa dikasihkan ke pengasuh atau seperti apa nanti teknisnya gitu. Ya, baik. Barangkali mungkin saya memberikan juga nanti saran, masukan kepada teman-teman mahasiswa terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Saya kira saya mengapresiasi tugas kerja yang sudah teman-teman lakukan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Saya kira ini tidak mudah ya, bukan buat bukan hanya pada adik-adik mahasiswa, tapi buat kita semua tentu ini juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tapi teman-teman praktikan ini, melakukan dengan baik, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang masih terdapat tentunya ya. Tentu ini adalah kita berproses bersama. Tapi intinya adalah teman-teman menguasai hakikatnya gitu, bagaimana menjalankan praktek ini secara daring maupun luring. Dan mudah-mudahan yang menjadi proses pembelajaran yang juga belum tentu juga nanti ya di tahun-tahun berikutnya akan ada seperti ini gitu ya. Kita berharap sudah akan jauh lebih membaik, tapi artinya ini juga adalah menjadi satu sejarah dalam proses pelaksanaan praktikum, dalam penyelenggaraan, dalam pelayanan pemberian layanan di balai atau di LKS ya. Nah, saya kira itu yang pertama, dan nanti yang kedua adalah teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa jangan sampai lupa untuk kontinuitas program. Tentu tidak hanya menyampaikan keberhasilannya saja, tapi apa yang kemudian kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan intervensi itu juga perlu diuraikan ya, supaya itu nanti menjadi acuan juga bagi Bapak Ibu Panti di balai untuk melanjutkan program ini. Kan pasti semuanya dari sekian tujuan intervensi barangkali ada 1-2 yang belum tercapai. Nah, itu sampaikan juga kira-kira apa faktor penghambat, apa faktor pendukung dalam pelaksanaan intervensi, supaya ketika teman-teman nanti selesai praktikum, Bapak Ibu di Panti itu bisa meneruskan gitu. Kira-kira oh ini kemarin rekomendasi dari mahasiswa, oh ini hambatannya, oh ini kesulitannya. Jadi tidak hanya menyampaikan keberhasilannya, tapi kemudian apa tantangannya gitu ya. Tantangan dalam melaksanakan intervensi ini, oh ternyata sudah direncanain, tapi karena ada situasi pandemi, kemudian dilakukan secara luring daring, oh ternyata ini kendalanya ini nih, yang perlu diantisipasi. Barangkali seperti itu dari saya ya. Sebelumnya Teh Yani mau ngucapin makasih banyak ya, Lela udah mau diajak ke lobi ke sini. Jadi Teh Yani itu tujuannya mau terminasi itu jadi pemutusan hubungan. Kemarin itu kan Lela selama Teh Yani belum ada, Lela itu kan anak asuhnya dari Ibu Yulis dan Bapak Aji ya. Nah, karena Teh Yani kemarin lagi praktikum, jadi kan yang memberikan pertolongan atau pelayanan ke Lela terkait pengubahan perilaku Lela itu kan sama Teh Yani ya. Tapi karena praktikum Teh Yani sekarang mau berakhir, jadi Teh Yani itu mungkin bisa bantu Lelanya hanya sampai sini saja gitu. Jadi mungkin nanti akan ada surat yang harus ditandatangan oleh Lela, di mana surat tersebut itu terkait terminasi atau pemutusan hubungan. Nah nanti setelah Teh Yani misalnya nih sudah berakhir kan praktikumnya, nanti Lela akan kembali menjadi anak asuh dari Ibu Yulis dan Bapak Aji ya. Jadi Teh Yani juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini tuh Lela tuh sudah kooperatif banget gitu untuk perubahan Lela sendiri gitu. Teh Yani senang dengan perubahan-perubahan Lela. Semoga Lela bisa mempertahankan perilaku baiknya dan bisa merubah ke arah yang lebih baik terkait perilaku kurang baiknya gitu. Mungkin Teh Yani dicukupkan sekian gitu. Nanti untuk suratnya bisa menyusul ya.
Oke, mungkin itu saja ya.